Bagaimana jadinya jika kalian hidup tanpa bersuara sedikit pun? Sebab jika kalian bersuara, maka sejembit monster akan menggayam kalian. Dan itulah yang terjadi dalam sebuah film berjudul A Quiet Place. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan perjuangan manusia, tepatnya sebuah keluarga yang harus bertahan hidup dari alien-alien kintil yang peka terhadap suara. Seperti apa cerita selengkapnya? Gak suka basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Hayu meluncur. Kisah akan berfokus kepada sebuah keluarga yang tengah mencari obat-obatan dan bahan makanan untuk bertahan hidup di sebuah toko yang sudah tak berpenghuni. Ketika mereka akan bergegas pulang, si anak bungsu berniat untuk membawa sebuah mainan. Akan tetapi sang ayah melarangnya dikarenakan mainan tersebut bisa berpotensi mengeluarkan suara yang cukup berisik dan akan memancing para monster datang. Namun Regen, si anak sulung yang tidak tega, kemudian mengizinkan si bungsu membawa mainan itu, tapi tidak dengan baterainya. Walaupun begitu, si bungsu yang namanya masih bocil, ia justru malah membawa baterainya tanpa sepengetahuan keluarganya, dan akhirnya mereka pun pergi meninggalkan toko tersebut. Saat di perjalanan pulang, kita bisa melihat jika mereka berjalan nyeker alias tanpa alas kaki, serta mereka juga telah menaburkan pasir di jalur yang akan melewati. Karena dengan hal itu, keluarga ini bisa meminimalisir suara langkah kaki agar tidak terlalu berisik. Hingga suatu ketika, si bungsu dengan cadeknya menyalakan mainan yang ia bawa tadi, dan si ayah yang kalah cepat dari sang monster membuat anak bungsunya harus tewas menjadi sarapan monster tadi. Film kemudian berlanjut ke hari 472 setelah kejadian itu. Kini mereka sudah menemukan tempat tinggal yang cukup aman. Bahkan si ayah mempunyai ruang kerjanya sendiri untuk meneliti bagaimana cara mengalahkan monster tersebut. Di sisi lain, Markus, si anak tengah yang merasa gabut, dirinya seolah-olah sedang berpacu mengendarai mobil karena rindu saat balapan di malam takbir sebelum para monster menginvasi bumi. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka selesai makan malam, Regen dan Markus yang sedang bermain monopoli, mereka tidak sengaja menyenggol cempor yang ada di sana, hingga menimbulkan suara yang cukup keras dan bisa saja memancing para monster itu keluar. Si ibu yang tengah hamil juga, ia secara berkala mengecek kandungannya yang mungkin tidak lama lagi akan segera melahirkan. Keesokan harinya, Regen yang kepo terhadap ruangan tempat ayahnya bekerja. Akan tetapi si ayah datang dan melarangnya masuk ke sana. Di tengah perdebatan, si ayah kemudian memberikan alat pendengaran yang lebih baik untuk Regen. Namun karena Regen sudah terlanjur kesal kepada sang ayah, ia pun langsung ngeleos begitu saja. Tak lama setelah itu, si ayah mengajak Markus untuk mengambil ikan tangkapannya di sungai. Regen sempat meminta untuk ikut, tetapi sang ayah tidak mengizinkannya dan malah menyuruh Regen tetap di rumah serta menjaga sang ibu saja. Kesal dengan perlakuan ayahnya, Regen pun langsung pundung dan pergi dari sana. Di kamarnya, Regen melampiaskan amarahnya dengan melemparkan alat pendengarannya, dilanjutkan dengan dirinya yang akan bergegas tapi entah kemana. Scene beralih ke si ayah dan Markus yang telah sampai di sungai. Di sana si ayah memberikan sedikit pengetahuan bahwa para makhluk itu tidak akan bisa mendengarkan suara mereka jika di sekitar mereka terdapat suara yang lebih keras atau konstan seperti gemuruh air terjun, sehingga mereka bisa bebas berbicara bahkan berteriak tanpa harus takut para monster itu datang.
Di rumah, si ibu yang akan membawa pakaiannya, tiba-tiba pakaiannya tersangkut ke sebuah paku, dan paku ini juga akan menjadi masalah besar di scene-scene berikutnya. Sementara itu, Regan ternyata pergi mendatangi tempat si bungsu dimukbang oleh monster di awal scene tadi, di mana Regan merasa bersalah atas kematian adiknya itu. Kembali kepada si ayah dan Markus yang akan pulang dari sungai, mereka dikejutkan dengan kehadiran seorang abah-abah yang tengah meratapi keadaan istrinya yang sudah tidak bernyawa. Si ayah sempat menyuruh si abah untuk tidak bersuara, namun entah juri apa yang merasuki si abah ini. Ia malah berteriak sekeras-kerasnya hingga memancing sang monster keluar. Si ayah dengan cepat segera membawa Markus lari dari sana. Scene beralih kepada si ibu. Di saat suami dan anaknya belum pulang, si ibu mulai merasakan sakit perut dan akan segera melahirkan, ditandai dengan air ketuban yang mulai pecah. Ia segera menuruni tangga untuk menyalakan lampu darurat. Saat itulah paku laknat terinjak oleh si ibu, yang tentunya membuat kakinya pedih sekaligus foto yang ia pegang pecah sehingga menimbulkan suara. Walaupun ia tidak bisa kembali ke atas karena monster sudah berada di rumahnya, setidaknya ia berhasil menyalakan lampu darurat. Si ibu kemudian mengambil sebuah alarm untuk mengalihkan perhatian monster itu. Di sana si ibu akhirnya bisa lolos dari kejaran sang monster. Si ayah yang melihat tanda dari lampu itu, ia langsung menyuruh Markus menyalakan sebuah kembang api yang sudah dipasang jauh-jauh hari untuk mengalihkan perhatian si monster. Sementara itu, si ibu yang sudah berada di bathtub, dirinya yang sudah tidak kuat lagi menahan bayinya sekaligus rasa pedih akibat tertusuk paku, akhirnya dengan terpaksa melahirkan di sana. Beruntungnya kembang api meledak tepat waktu, membuat si ibu bisa melahirkan tanpa ancaman sang monster. Si ayah kemudian segera mencari istrinya. Lalu dirinya mendapati jika istrinya bersama sang bayi sedang bersembunyi di tempat shower. Si ayah kemudian segera membawa sang istri ke ruang bawah tanah yang kedap suara agar lebih aman dari para monster. Di sisi lain, Regan yang sudah kembali dari tempat mendiang si bungsu, ia sempat dicegat oleh monster. Hingga suatu ketika, alat pendengaran Regan berbunyi sangat keras dan menimbulkan sebuah gelombang feedback yang ternyata membuat sang monster tertekan oleh suara itu lalu segera kabur dari sana. Regan pun akhirnya menemukan Markus yang ketakutan di sana. Mereka pun lalu naik ke atap lumbung jagung untuk menyalakan api. Namun sayangnya si ayah yang mencari keberadaan mereka tidak sempat melihat tanda dari Regan karena apinya keburu mati. Si ibu bersama bayinya mulai mengalami kesulitan tatkala ruang bawah tanah itu mulai kemasukan air yang merembes hingga membuat sang monster datang ke sana. Si ibu dengan hati-hati berusaha menghindari monster tersebut. Kembali kepada Markus dan Regan. Di sana Markus terjatuh ke dalam lumbung jagung disusul dengan salah satu pintu yang juga terjatuh. Melihat keadaan itu, Regan segera menyusul ke dalam lumbung tersebut. Di sana Markus hampir tenggelam, tapi untungnya Regan berhasil menyodorkan pintu yang terjatuh tadi sehingga membuat mereka berdua tidak jadi tenggelam. Namun tak lama, si monster kembali muncul akibat suara pintu yang terjatuh tadi. Beruntung Regan mengeluarkan gelombang suara feedback dari alat pendengarannya, membuat sang monster lari dari sana. Akhirnya mereka berdua pun bertemu kembali dengan sang ayah. Kemudian si ayah menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di mobil. Sementara sang ayah akan mencari sebuah pepongkol, akan tetapi ia harus terkena serangan dari si monster. Melihat itu, Markus seketika langsung berteriak kencang hingga membuat mereka jadi target utama sang monster. Sialnya, alat pendengaran Regan mengalami gangguan sehingga tidak bisa digunakan untuk mengusir si monster. Melihat anak-anaknya dalam bahaya, disinilah kasih sayang seorang ayah ditunjukkan tatkala si ayah mengorbankan dirinya demi mengalihkan perhatian sang monster agar berhenti menyerang anak-anaknya. Di sana si ayah sempat memberikan pesan kepada mereka bahwa dirinya sangat mencintai mereka berdua, serta si ayah tidak sedikit pun membenci Regan atas apa yang terjadi kepada si bungsu pada waktu itu.
itu. Markus dan Regan pun berhasil selamat dan kembali ke rumah. Mereka bertiga pun mulai memasuki ruangan bawah tanah tempat ayahnya meneliti. Di sana Regan begitu terharu sekaligus sedih karena selama ini ayahnya benar-benar menyayanginya. Dibuktikan dengan si ayah yang selalu menyempurnakan alat pendengarannya untuk Regan. Di dalam rasa sedih itu, tiba-tiba si tangkurak monster muncul dan mulai mengamuk di sana. Regan akhirnya menyadari jika gelombang feedback dari alat pendengaran miliknya mampu mengganggu konsentrasi sang monster. Tak pikir lama, Regan lalu menempelkan alat pendengaran itu pada sebuah mic hingga membuat monster itu semakin tertekan dan aduk songkol. Si ibu lalu memanfaatkan situasi itu yang kemudian dirinya menembak sang monster sampai modiar. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, rasa sayang orang tua kepada anaknya tidak akan ternilai oleh apapun. Terkadang kita sebagai anak tidak menyadari jika kita pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita sakit hati. Tetapi walaupun begitu, orang tua selalu mendoakan yang terbaik untuk kita dan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal positif agar kita bisa menjadi orang yang berguna di kemudian hari. Maka dengan itu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rasa kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku sewaktu kecil. Saya beserta tim jajaran direksi yang bertugas mengucapkan undur diri dari hadapan Anda, and see you on the next video.